Terbongkarnya klinik aborsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat kemarin membuka mata publik bahwa praktik aborsi masih marak. Namun hukuman bagi pelaku aborsi dianggap kurang berat ketimbang hukuman pelaku pembunuhan biasa. Rumah di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat ini sudah 21 bulan menjadi klinik aborsi ilegal. Saat digerebek pada 14 Februari lalu, Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan berbagai alat untuk menggugurkan kandungan dan obat-obatan pendukung. Polisi menangkap Dr. A alias MM, bidan RM, dan seorang perantara aborsi SI. Dr. A merupakan residivis kasus serupa tahun 2016. Bidan RM juga pernah terlibat kasus aborsi di tahun 2006. Selama 21 bulan beroperasi, klinik tersebut telah menangani 1.630 pasien dan mengaborsi 903 janin. Diperkirakan praktik ilegal ini memberi keuntungan pada pelaku lebih dari 5,5 miliar rupiah. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan hukuman yang lebih berat karena telah melakukan kejahatan yang sama. Agustus lalu, polisi kembali membongkar praktik aborsi ilegal berkedok klinik spesialis kandungan di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Terbongkarnya kasus ini pengembangan dari pembunuhan WNA bos pabrik roti di Bekasi. 17 orang ditangkap yang terdiri dari 3 dokter, 1 bidan, 2 perawat, serta sejumlah orang yang turut membantu praktik ilegal ini. Klinik ini diketahui sudah beroperasi 5 tahun terakhir. Dari penggeledahan didapatkan data sejak Januari 2019 hingga 10 April 2020, tercatat ada 2.638 pasien aborsi. Modus tersangka ini adalah pasien mendaftar melalui call center dan datang ke klinik. Setelah pemeriksaan awal dan kandungan, aborsi dilakukan dengan tarif mulai 1.500.000 hingga 9 juta rupiah, tergantung usia kandungan. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang kesehatan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terbongkarnya klinik aborsi di lebih dari satu tempat membuka mata publik bahwa praktik aborsi masih marak. Namun hukuman bagi para pelaku aborsi dinilai lebih ringan ketimbang pembunuh anak yang telah dilahirkan. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai hukuman bagi pelaku aborsi harusnya sama beratnya dengan pembunuh anak yang telah dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan kemudian dihabisi, hukumannya jauh lebih berat, sementara anak-anak yang belum dilahirkan ketika mereka dibunuh, ancaman hukumannya jauh lebih ringan. Kalau masyarakat sepakat bahwa tindak aborsi adalah sama kejinya, adalah sama biadabnya dengan pembunuhan terhadap anak-anak yang sudah dilahirkan, maka lembaga pembuat undang-undang sudah sepatutnya melakukan revisi besar-besaran terhadap pasal-pasal terkait aborsi. Maksimal, yang paling ideal adalah menyetarakan ancaman sanksi pidana pelaku aborsi dengan pelaku pembunuhan terhadap anak yang sudah dilahirkan. Atau ekspektasi yang minimal, paling tidak terhadap pelaku aborsi ilegal dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat lagi daripada yang berlaku saat ini. Reza Indragiri juga meminta pihak kepolisian maupun lembaga perlindungan anak untuk memasukkan kasus aborsi ilegal masuk dalam pasal pembunuhan berencana. Dengan kata lain, para pelaku aborsi ilegal bisa dihukum penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.